Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Bedowi, guru konstruksi kapal baja dari SMK Negeri 3 Buduran. Di sini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Saya akan menayangkan video UKIN tentang materi rambu-rambu K3. Silakan disimak video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kondisi kesehatan kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Saya berharap kondisinya tetap dijaga agar nanti satu semester ini bisa terselesaikan lebih baik dengan kondisi yang tetap prima. Oke? Hari ini kita akan mempelajari dua materi, yaitu dalam satu bab tentang keselamatan kerja dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup. Selain itu, di dalam materi ini ada juga rambu-rambu tentang K3. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin oleh ketua kelas. Mana ketua kelasnya? Saya. Silakan dipimpin doa. Untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk ketua kelas sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Kalian sekarang sudah masuk di kurikulum Merdeka, di mana harus mempunyai jiwa P5, yaitu pelajar Pancasila. Di awal pelajaran kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Silakan berdiri. Oke, silakan duduk kembali. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya akan melakukan presensi kehadiran terlebih dahulu untuk mengetahui siapa yang hari ini tidak hadir. Yang pertama, Ahmad Aditya, Ahmad Rifai, Ainina, Bagus, Damar, Erli, Faik, Hazel, Mainur, Muhammad Randy, Muhammad Ilham, Muhammad Rizal Amin, Nabila, Rahman, Rahmat. Oke ya, hari ini hadir semua. Seperti biasa, di awal pembelajaran sebagai budaya kerja yang baik, silakan dicek kanan kiri depan belakang. Apabila ada barang-barang yang tidak digunakan silakan dibuang. Apabila ada barang yang masih digunakan silakan
dirapikan. Silakan, saya kasih waktu. Oke, sudah? Hari ini kita mempelajari rambu K3LH. Rambu itu sangat penting, apalagi K3LH keselamatan kerja itu juga sangat penting. Rambu ini terdapat di dalam subnya K3LH, di mana rambu ini adalah sebagai petunjuk atau pedoman. Kalau di kehidupan sehari-hari, mungkin kalian kalau berangkat ke sekolah itu menggunakan kendaraan bermotor, itu biasanya di jalan raya kanan kiri itu biasanya kan ada rambu. Nah, itu sebagai petunjuk pada saat pengendaraan di motor. Itu kalau kehidupan sehari-hari. Di rambu K3 itu juga ada sebuah persis kayak rambu di jalan lalu lintas, cuma petunjuknya beda. Di sini tentang keselamatan kerja. Sebelum kita masuk ke materi K3LH dan rambu-rambu K3, saya akan memberi motivasi. Kita akan belajar ice breaking dulu lah. Kita melakukan permainan ice breaking dulu. Seperti biasa, kalau biasanya kan kalau halo pasti jawabnya hai. Ini tak rubah. Gajah biasanya besar. Semut biasanya kecil. Tak balik. Semut besar, gajah kecil. Siap? Siap. Oke. Gajah Kecil. semut Besar. gajah Kecil-kecil. semut Besar-besar. gajah semut Besar-kecil. ya. Besar. Ini masih belum fokus ya. Saya ulangi lagi. Semut Besar. gajah Kecil. semut Besar-besar. gajah Kecil-kecil. gajah semut kecil besar. Oke. Ya. Nanti kita di tengah-tengah pelajaran ada ice breaking lagi nanti di dalamnya. Materi ini ada beberapa lingkup penilaian, yaitu ada 3: pengetahuan, keterampilan, sama sikap. Ya, keterampilan nanti ke diskusi. Kalau pengetahuan individu nanti ada sebuah link, silakan dikerjakan secara langsung. Nanti siapa yang dapat nilai tertinggi itu dapat reward dari saya. Kalau nilai sikap, saya tinggal lihat ke perilaku kalian pada saat pembelajaran. Dalam materi K3 itu kalian harus tahu apa sih fungsi dan tujuan pembelajaran ini itu untuk apa. Yang pertama itu adalah mampu menerapkan K3, terutama APD. Tahu APD? Tahu, alat pelindung diri. Contohnya apa aja? Helm, kacamata, sepatu, sarung tangan. Yang kamu pakai? Ayo. Yang kamu pakai? Cutter pack atau wire pack. Ya. Selain kamu mengetahui tentang APD, kalian nanti akan saya ajarkan tentang rambu, cara membaca rambu. Rambu itu macamnya ada banyak. Ada yang lingkaran, ada yang segitiga, ada yang bujur sangkar. Itu nanti yang kita pelajari hari ini. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menanyakan terlebih dahulu sebagai pertanyaan pemantik nih. Saya ingin tahu apa fungsi dari alat pelindung diri dan rambu K3? Dan bisa jawab? Pak, Ya. untuk fungsi dari APD untuk melindungi diri dari kejadian yang tidak diinginkan saat bekerja atau saat praktek. Lalu untuk K3 memberitahu rambu-rambu seperti kalau ada pengalian supaya tidak ada yang terjadi kecelakaan. Oke, terima kasih untuk Ainina. Beri aplaus pada Ainina. Fungsi dari APD itu benar kata Ainina, melindungi diri kita sendiri dari hal-hal kecelakaan kerja. Kalau rambu-rambu K3 itu sebagai petunjuk atau pedoman pada saat nanti kita bekerja atau melakukan praktek di lapangan. Kita lanjut. Data kecelakaan kerja dari Departemen Tenaga Kerja
itu menunjukkan setiap tahun itu pasti meningkat. Ya, dari industri bermacam-macam. Order itu kumpulan dari industri-industri kecil. Kalau konstruksi di bidang kita itu ada 16% data kecelakaan kerja. Itu setiap tahun meningkat. Kemudian ada manufaktur, itu 11%. Kemudian ada tekstil, itu sekitar 11%. Ada mining, dan seterusnya. Yang terbesar di construction di bidang kita, itu yang terbesar. Oke? Ini kenapa terjadi? Faktornya ini. Faktor terjadi peningkatan kecelakaan kerja itu ini. Kalian pernah lihat di lapangan orang ngebor, pembuatan kapal tidak menggunakan sepatu, kemudian orang di ketinggian tidak menggunakan sabuk safety, kemudian orang memotong kayu tidak menggunakan kacamata dan tidak menggunakan penutup mulut. Ya, ini faktor utama yang membuat kecelakaan kerja di Indonesia semakin tahun semakin meningkat. Oke, kita lanjut. Di sini ada sebuah video. Nanti ada berbagai macam kecelakaan kerja yang terjadi secara real atau secara nyata di lapangan. Silakan dilihat video literasi ini. Nanti kalian bisa berpendapat tentang video ini, dan saya berharap jangan hanya berpendapat, tapi diterapkan pada saat nanti kerja di lapangan. Silakan. Apa itu kesalahan utama? Tidak melihat keadaan sekitar. Apa? Faktornya apa? Dampaknya apa dia? Pakai apa? Nah ini yang kedua apa? Dampak helm. Ini apa ini? Tidak ada rambu-rambu. Ini apa? Ayo, tidak apa yang tadi? Terakhir. Tidak ada. Nah, tidak ada polis lainnya di sana. Ini apa ini? Siapa nih? Ada yang bisa nebak? Apa? Scaffolding. Tahu scaffolding enggak? Ya, itu namanya scaffolding. Nah ini dia. Nah, ini sering terjadi di lapangan, ini sering. Ini akibat. Nah ini yang dinamakan scaffolding tadi. Ini apa ini?
Apa ini? Keadaan saat pelaksanaan proyek tidak rapi lalu ada kejadian tak terduga terus melarikan diri. Apa? Artinya kalau di pelajaran apa? Ya, betul. Apa? 5 pernah dengar 5R? Ringkas, rapi, resi, rawat. Kalau ini apa? Tidak ada pembatas. Nah, ini apa istilahnya apa? Apa? Jalur untuk orang. Kalau ini Tidak mematikan listrik sama Saluran. tidak mematikan saluran listrik sama tidak menutup pintu. Nah, mengunci gerbang. Oke, dari video tadi ada yang berani berpendapat untuk menyimpulkan video tadi tidak? Siapa? Ada enggak? saya, Pak. Oke. Yuk, silakan. Menurut pendapat saya dari video yang saya lihat tadi bahwa K3 sangat penting dalam konstruksi. Ya, terus? Terus habis itu jika tidak melakukan salah satunya saja itu resikonya sangat besar, bukan hanya berdampak pada diri sendiri tapi juga pada orang lain. Oke. Oke, pernyataan yang bagus. Jadi K3 itu sangat penting bukan hanya di konstruksi, di semua pekerjaan maupun di praktek. Karena dampaknya yang diakibatkan dari lupa atau tidak mematuhi aturan dari K3 itu bukan diri sendiri, tapi orang lain, lingkungan, dan sekitarnya. Dampaknya sangat luar biasa. Kita lanjut. Yang pertama yaitu tentang pengertian dari K3 dibagi menjadi dua secara filosofi dan secara keilmuan, yaitu suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Oke, kita lanjut. Ya, di sini ada sarung tangan, melindungi tangan, ada earplug atau penutup telinga, kemudian ada wire plug seperti baju bengkel kalian. Oke, dari beberapa materi ini ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Tidak. Kita lanjut ke materi rambu
K3. Rambu keselamatan kerja. Rambu bahaya atau rambu K3 merupakan sebuah media komunikasi visual. Jadi rambu-rambu itu adalah alat komunikasi secara visual, ya, yang berisi teks atau pesan singkat yang berguna untuk menyampaikan informasi bahaya atau pesan-pesan tentang K3. Di sini ada beberapa manfaat rambu. Yang pertama adalah mengingatkan pekerja, yang kedua adalah menunjukkan adanya potensi bahaya, kemudian yang ketiga menyediakan informasi umum, selanjutnya ada memberi petunjuk ke lokasi tempat penyimpanan peralatan, kemudian membantu pekerja atau orang lain yang berada di area tersebut, kemudian meningkatkan kesadaran dan kepedulian kerja. Oke, ada beberapa simbol-simbol rambu. Ini tolong diperhatikan karena simbol rambu itu memang bentuknya bermacam-macam. Itu tidak semerta-merta hanya untuk estetika aja. Di sini ada beberapa istilah artinya. Jadi kayak lingkaran itu tanda perintah. Kalau kamu lihat rambu di K3 itu ada lingkaran, itu artinya tanda perintah yang harus ditaati. Ada bujur sangkar, tanda informasi tentang keselamatan kerja, itu bujur sangkar. Ada segitiga, segitiga itu tanda waspada atau hati-hati. Kita lihat di sini ada video literasi lagi. Oke, ini ada contoh video literasi tentang rambu K3. Silakan dicermati. Rambu-rambu K3 terbagi dalam 3 bentuk geometri. Rambu-rambu K3 terbagi menjadi 6 dalam subkelompok, bentuk dan warna. Larangan, perintah yang tidak boleh dikerjakan. Kewajiban, perintah yang wajib dilaksanakan. Waspada, mengindikasikan potensi akan sebuah resiko. Zona aman, pertolongan pertama, peralatan keselamatan. Pemadaman api, menyediakan informasi mengenai peralatan pemadaman api. Informasi umum, menyediakan informasi untuk umum. Beberapa contoh rambu-rambu K3. Larangan. Ini adalah contoh rambu-rambu larangan. Kewajiban. Nah, ini kewajiban yang warnanya biru, APD ya. Waspada. Ini waspada atau hati-hati. Zona aman, pertolongan pertama, peralatan keselamatan. Ini zona aman. Assembly area biasanya ditunjukkan dengan hijau. Juga assembly area. Exit, ya exit. Tanda keluar. Pemadaman api. Ini yang backgroundnya merah tadi. Ini yang background merah ada tentang pemadam kebakaran. Informasi umum. Beberapa contoh dan penerapan label B3. Oke. Dari video ini
Dari video ini ada yang berani menyimpulkan tentang video di atas? Ayo, siapa? Yuk, silakan. Jika ada suatu rambu-rambu di jalan atau dimanapun, kita harus melakukannya dan menerapkannya, Pak. Ya, jadi di dalam video tadi itu ada beberapa cara pembuatan rambu K3. Jadi ada artinya segitiga itu untuk apa, lingkaran untuk apa, bujur sangkar itu untuk apa. Oke, terima kasih. Beri dulu kepada teman kalian. Oke, biar semangat kita speaking lagi seperti tadi. Kalau semut bisa, kalau gajah oke, siap ya, fokus ya. Gajah semut gajah semut gajah semut gajah semut gajah semut gajah Besar-besar ternyata masih fokus, oke? Ya, dari materi yang sudah saya sampaikan, mulai dari literasi video, kemudian ada penguatan materi tentang K3LH sama dengan dan juga rambu K3. Kira-kira ada yang ditanyakan tidak dengan materi saya? Tidak ada. Oke, sekarang kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan kalian membentuk suatu kelompok yang terdiri dari 5 siswa, berurutan absen aja biar mudah, antara nomor 1 sampai nomor 5, kemudian 6 sampai 10 dan seterusnya. Silakan mejanya nanti dibentuk seperti kelompok, ya, duduk masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Oke? Ada nanya kan? Nah, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Ayo di mana aja? Mejanya dari yang 1. Ya. Oke ya. Sudah? Semua sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah ya? Ini ada sebuah LKPD di mana nanti yang akan saya bagikan ke semua kelompok. Jadi di sini ada tugas kalian nanti secara kelompok. Yang halaman pertama ada nama kelompok dan kelompok berapa. Kemudian yang belakang itu ada sebuah video, silakan di scan barcode-nya. Nanti dari video ini ada beberapa masalah tentang kecelakaan kerja dan juga rambu K3. Ya, di sini silakan dianalisa. Kemudian cara pencegahannya seperti apa? Arti dari K3 itu, arti dari rambu K3 itu apa nantinya? Dari LKPD ini apa ada yang ditanyakan tentang pengisian dan cara penggunaannya? Tidak. Oke, kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kemudian kelompok 4. Kelompok 4 di sini. Manual. Itu sama. Manual mana? Waktu itu nanti. Oh iya. Sini, Pak. Oke. Oke, silakan video ini diamati. Silakan video ini diamati, dicermati. Nanti silakan ditulis dan dituangkan di dalam video tersebut di LKPD tersebut ya.
Oke, silakan dituangkan di LKPD-nya masing-masing. Silakan. Ini dari kelompok 4. Anggotanya siapa aja? Muhammad Rizal Amin, Ahmad Widya, Maimuna sama Nabila Dwi, Pak. Oke. Ada kesulitan dengan LKPD? Ya, ada, Pak. Tidak ada. Itu rencananya seperti apa nanti? Nanti kita membuat analisa kecelakaannya dulu, habis itu dari saya bagian. Oke. Itu tolong dilengkapi dengan sesuai dengan video yang ada biar mendapatkan hasil yang maksimal. Oke? Oke, yuk. Ini dari kelompok 1. Ada kesulitan tentang videonya ataupun tentang LKPD-nya? Tidak. Itu nanti dibuat seperti apa laporannya nanti? Laporannya akan membuat analisa kecelakaan lalu cara mencegah kecelakaan. Nanti kalau rambu K3-nya Untuk rambu K3-nya apa? Arti? Bisa? dan fungsinya. Dan fungsinya. Oke, terima kasih dari kelompok 1. Ini dari kelompok 2. Kelompoknya siapa aja? Erli, kemudian Hazel, kemudian Ahmad, kemudian Ahmad. Ada kesulitan? Ada kesulitan? Tidak ada. Nanti tolong dilengkapi juga ya. Sekalian sama rambu-rambu K3-nya segera dilengkapi ya. Oke, terima kasih. Gimana? Sudah selesai semua? Ya. Sudah ya. Dari 4 kelompok, kira-kira ada yang berani mempresentasikan hasilnya? Oke, dari kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang video yang diamati tadi. Yang pertama tentang analisa kecelakaan kerja. Yang pertama ada kecelakaan menginjak bahan yang sedang dipotong. Cara mencegah kecelakaan tersebut adalah dengan memberikan rambu-rambu. Lalu yang kedua ada kebocoran selang. Dapat dicegah dengan cara mengecek terlebih dahulu. Lalu terkena sengatan listrik dapat dicegah dengan cara menggunakan APD. Lalu terkena ledakan dapat dicegah dengan menjaga jarak bersamaan. Ya, cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok 1 kira-kira bisa mengartikan dari rambu itu enggak? Kelompok 1 ada yang berani itu? Apa itu? Ya. Apa? Yang pertama Dilarang menyalakan api. dilarang menyalakan api. Kemudian yang kedua dilarang merokok. Kemudian yang langsung keempat itu lingkaran tadi artinya apa? Lingkaran berarti peraturan yang harus ditaati. Peraturan yang harus ditaati. Kalau tanda dicoret berarti peraturannya apa? Dilarang. Ya. Jadi itu ya. Dari kelompok lain ada yang ditanyakan dari kelompok 1 hasil presentasinya? Tidak ada. Oke. Terima kasih dari kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kira-kira dari materi hari ini ada yang bisa menyimpulkan enggak? Oke. Kelompok 1 lagi, yang lain belum ada ini. Oke, silakan, baik. Kesimpulan pada kelompok 1 adalah harus menggunakan APD yang baik dan benar. Terus mematuhi? Mematuhi rambu-rambu K3. Ya. Ya, terima kasih. Oke ya. Dari kesimpulan materi pelajaran hari ini, yaitu yang pertama harus menerapkan K3 dengan baik dan benar.
Kemudian yang kedua juga harus menerapkan rambu-rambu K3 dengan baik dan benar. Jadi kalau kita sudah menerapkan kedua elemen itu, kedua item itu akan bisa mencegah dari kecelakaan kerja, apalagi resiko yang sangat berbahaya yang ditimbulkan pada saat proses pekerjaan maupun proses praktek. Oke? Sekarang ada soal pengetahuan, ada tes mandiri berupa soal 10 macam soal. Nanti silakan dikerjakan. Siapa nilai yang terbaik dari soal tersebut akan mendapatkan reward dari saya. Oke. Silakan kembali lihat ke depan semua. Nah, silakan di barcode dulu. Ayo, sudah masuk ke Google Form-nya? Oke, silakan dikerjakan. Siapa nilai terbaik akan mendapatkan reward. Oke, sudah ya? Ya. Berarti nilai tertinggi kena Ainina. Oke, beri plus dulu Ainina. Oke. Sudah ya, di sini sudah kelihatan nilainya berapa. Itu setelah kalian melakukan pekerjaan pengetahuan dan juga mendapatkan penguatan materi dan diskusi kelompok, saya mau tanya, apa yang kalian dapatkan dalam materi pelajaran hari ini? Mengetahui Apa? K3. Mengetahui K3. Terus ada lagi? Lebih memahami rambu-rambunya. Apa lagi? Mengerti resiko jika melanggar K3. Mengerti resiko. Ada lagi? Ada lagi enggak? Tahu cara mencegah berada terjadi kecelakaan kerja. Tahu? Cara mencegah. Cara mencegah. Oke. Kemudian saya mau tanya juga, saya dalam menyampaikan materi itu seperti apa? Terlalu cepatkah? Atau terlalu lambatkah? Atau seperti apa? Silahkan, saya minta pendapat kalian. Udah paham. Mudah dipahami, dimengerti. mudah dimengerti, tidak mudah bosan. Terima kasih. Oke. Dari awal kita sudah melakukan budaya kerja yang baik di awal tadi. Sekarang kalau mau menyelesaikan pelajaran, kita kembali menggunakan budaya kerja yang sudah baik. Silakan dicek kanan kiri. Tadi sudah diskusi, mungkin ada kertas-kertas yang tidak digunakan, silakan dirapikan. Oke, segera. Sudah? Sudah ya? Oke. Silakan dicek di WA grup kalian, sudah saya share link untuk literasi mata pelajaran selanjutnya tentang pekerjaan dasar perkapalan, di mana itu silakan dipelajari terlebih dahulu agar kalian nanti pada saat materi pekerjaan dasar perkapalan mempunyai pengetahuan dasar tentang pekerjaan dasar perkapalan. Silakan dicek dulu. Sudah masuk belum? Sudah ya? Sudah. Oke, silakan nanti di rumah dipelajari, dibaca dan dipahami. Oke, sebelum kita mengakhiri mata pelajaran hari ini, tadi sudah dibuka dengan doa. Alangkah baiknya kita tutup juga dengan doa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Untuk ketua kelas saya minta tolong untuk teman-temannya dipimpin lagi berdoa bersamanya. Silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih atas pimpinan doanya dari ketua kelas. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.